Baik, saya lanjutkan sekarang poin yang kedua, at-ta'rif bil al-madhhabil asy'ari. Ya, sama seperti tadi, tapi saya insyaallah akan lebih cepat. Pertama kita mulai dari nama. Ya, Asy'ari itu nisbat ke Abul Hasan al-Asy'ari, Ali ibnu Ismail, salah satu tokoh yang hidup di Basrah, kemudian nanti hidup juga di Baghdad. Tokoh ini lahir di sebuah keluarga yang pimpinannya adalah seorang Mu'tazilah terkenal, Abu Ali al-Jubba'i, bapaknya Abu Hashim al-Jubba'i. Dan mayoritas sejarawan sepakat termasuk dari kalangan Asy'ariyah bahwa beliau sempat sekitar 40 tahun, mungkin menghitungnya semenjak kecil, hidup sebagai seorang Mu'tazilah atau hidup dalam lingkungan Mu'tazilah, lalu memisahkan diri dari mereka, menolak pemikiran Mu'tazilah, kemudian berafiliasi dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau dalam bahasa beliau berafiliasi dengan Ahlus Sunnah wal Hadis, sehingga belajar kepada Zakaria As-Saji. Beliau menerima banyak sekali pengajaran tentang akidah Ahlul Hadis, yaitu akidah As-Salafus Soleh. Lalu beliau tuangkan itu antaranya dalam bukunya Maqalat Al-Islamiyyin. Tapi masih ada sisa-sisa beberapa pemikiran ketika era Mu'tazilah maupun pemikiran baru yang mengkanter Mu'tazilah, tapi pergi dari satu ekstrim ke ekstrim yang lain. Pergi dari ekstrem kanan ke ekstrem kiri, pergi dari ekstrem Qadariyah ke ekstrem Jabariyah. Lalu di akhir hayatnya juga beliau belajar lagi dengan ulama-ulama di Baghdad, ya, khususnya dari kalangan Hanabilah, sehingga menulis buku Al-Ibanah an Ushulid Diyanah. Ini Abul Hasan al-Asy'ari yang dikenal sebagai orang yang taubat dari Mu'tazilah dan berafiliasi dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi dalam beberapa isu dinilai ada beberapa hal yang berbeda dengan Ahlul Hadis. Bukan karena sengaja berbeda lalu membuat konfrontasi, tapi memang seseorang yang punya semangat, ya, dia ingin melangkah barangkali 100 meter, bisa jadi hanya sampai 50 meternya, atau bisa jadi hanya sampai 70 meternya, atau bisa jadi ada salah referensi, seperti ketika mereferensikan Ibnu Kullab, ya, Abdullah bin Sa'id Ibnu Kullab, yang dikenal sebagai salah satu tokoh yang juga berafiliasi dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi punya beberapa pemikiran yang bermasalah terkait dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala dan terkait dengan status Al-Qur'an atau kalamullah. Dan ditahdzir umat ini dari beliau antaranya oleh Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Nah, beberapa pemikiran Ibnu Kullab ini masuk ke dalam pemikiran Al-Asy'ari. Kalau kita baca pada konsep beliau tentang fi'il dan maf'ul, ya, kadang-kadang lebih ekstrim daripada konsepnya Ibnu Kullab. Lalu kita baca konsep beliau terkait dengan Al-Quran. Apakah Al-Quran itu kalamullah? Semuanya sepakat kalamullah. Tapi kalamullah ini apa? Apakah kalamullah itu hanya makna saja? Ataukah kalamullah itu juga ungkapan-ungkapan? Bismillahirrahmanirrahim, kalamullah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ungkapan ini adalah kalamullah. Ataukah yang merupakan kalamullah hanya maknanya saja? Kemudian maknanya ini banyak ataukah satu? Kemudian maknanya ini bersifat baru ataukah lama? Ini ada isu-isu yang agak detail, tapi disitulah salah satu sebab kenapa muncul yang namanya al-madhhab al-Asy'ari. Jadi walaupun Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari ini punya afiliasi ke Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menghendaki untuk mengikuti para imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan konon beliau datang ke Imam Al-Barbahari untuk menyampaikan kitab Al-Ibanah, untuk menunjukkan kecocokan beliau dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya juga ke murid-murid dan pengikut Imam Ahmad. Tapi kemudian beberapa pemikiran yang masih bermasalah ini mengkristal, ya, dikembangkan oleh beberapa pengikutnya sehingga menjadi berbeda jelas dengan Ahlul Hadis. Lalu ada konfrontasi, ada perdebatan. Itu yang akan kita bahas pada perbedaan-perbedaan, ya. Kalau secara umumnya kita bisa bagi kalangan Asy'ariyah mulai dari Abul Hasan Al-Asy'ari sampai era, ya, belakangan, itu
Itu ada 4 fase. Pertama fase mutaqaddimin, ya, nanti kita sebut siapa orang-orangnya yang masih dekat dengan keotentikan pemikiran Abul Hasan al-Asy'ari. Lalu fase pengaruh Mu'tazilah, mulai ada hal baru masuk ke dalam mazhab Asy'ari. Diakibatkan pengaruh dari Mu'tazilah atau dari ajaran yang sama dengan ajaran Mu'tazilah. Kemudian muncul lagi pengaruh dari filsafat belakangan. Kemudian baru ada fase pembakuan ajaran, di mana ajaran sebuah mazhab ditulis dengan rapi, dikatakan inilah mu'tamadnya mazhab al-Asy'ari. Itu era belakangan. Tokoh-tokohnya antara fase mutaqaddimin ini adalah Al-Baqillani, Al-Qadhi Al-Baqillani, tokoh yang punya mulai masuk pengaruh Mu'tazilah itu. Ikonnya adalah Abul Ma'ali Al-Juwaini. Kemudian fase pengaruh filsafat ini Abu Abdullah Ar-Razi. Kemudian fase pembakuan ajaran ini oleh As-Sanusi atau As-Sinnausi, ya, dengan beberapa karya beliau. Kita lihat secara ringkas juga tokoh-tokoh Asy'ariyah yang cukup berpengaruh. Kalau sebelum Asy'ariyah tadi proto itu artinya generasi yang mendahului, ya, itu pemikirannya dari tokoh-tokoh semisal ini, Ibnu Kullab, Imam Al-Harith Al-Muhasibi, kemudian Abu Ali Al-Qalanisi. Ini satu angkatan atau lebih tua sedikit dari Imam Al-Asy'ari. Kemudian tokoh di dalam mazhab Asy'ariyah itu yang menjadi rujukan utama, ya, yang di situ kita ketahui isi dari mazhab Asy'ari. Nah, terutama ini Al-Asy'ari, kemudian Al-Qadhi Abu Bakar Ibn Thayyib Al-Baqillani, ya. Ini salah satu tokoh Asy'ariyah terbaik sepanjang zaman. Kemudian Ibnu Furaq, ya, Abu Bakar Ibnu Furaq dari wilayah timur, masih kalangan mutaqaddimin, ya. Lalu kemudian Abdul Qadir Al-Baghdadi, ya, kurang punya pengaruh merata ke perjalanan madhab, tapi punya kitab-kitab yang cukup lengkap mengenai akidah. Lalu Al-Juwaini di sini yang Al-Juwaini yang junior, ya, yaitu Imamul Haramain Abul Ma'ali Al-Juwaini, punya kitab Al-Irsyad, punya kitab Asy-Syamil. Dan inilah salah satu rujukan utama dalam mazhab Asy'ariyah sepanjang sejarah, khususnya kitab Al-Irsyad. Lalu belakangan beliau juga punya kitab Ar-Risalah An-Nizamiyah, yang ternyata punya beberapa perubahan pemikiran, khususnya dalam 2 masalah. Masalah boleh tidaknya mentakwil ayat-ayat yang berbicara tentang sifat Allah. Kalau di Al-Irsyad dan Asy-Syamil beliau menganjurkan, bahkan setengah mewajibkan. Kalau di Risalah Nizamiyah ini mengharamkan. Lalu kemudian punya rujuk atau berubah pemikirannya dalam masalah takdir, dan menyerukan tidak usah kita taklid, ya, mudahnya itu tidak usah kita taklid dengan pimpinan mazhab kita Abul Hasan al-Asy'ari, ya. Tapi harus berani memberikan koreksi dalam persoalan tentang takdir Allah. Apakah hamba itu adalah pelaku dari perbuatannya atau bukan? Apakah kemampuan hamba dalam berbuat itu punya pengaruh atau tidak? Ada kesan langsung atau tak? Nah, ini di situ beliau terang-terangan berbeda dengan Asy'ariyah dalam masalah takdir. Padahal ini salah satu masalah yang khas sekali dalam mazhab Al-Asy'ari. Ya, masalah teori kasab Al-Asy'ari. Kemudian Al-Ansari, ya. Al-Ansari ini muridnya Al-Juwaini, ya. Dan juga yang mensyarah kitab Al-Irsyad, ya. Kemudian Al-Ghazali juga salah satu murid Al-Juwaini, tapi lebih punya independensi. Beliau punya beberapa kitab akidah yang khas Asy'ariyah, ya. Satu kitab matan ringkas yang dimasukkan dalam Ihya Ulumuddin. Kemudian punya juga Al-Iqtisad fil I'tiqad. Lalu belakangan beliau juga menulis Iljamul Awam an Ilmil Kalam, ingin menjauhkan ilmu kalam yang sudah diperjuangkan tadi dari kalangan awam. Artinya cukup dia diibaratkan obat yang kalau diberikan kepada orang sehat justru akan membuatnya sakit. Obat ini hanya diberikan kepada orang yang sakit, itu pun diberikan dalam kadar yang singkat. Dan Al-Ghazali ini salah satu tokoh pertama dalam mazhab Asy'ari yang secara rinci mengkonsepkan metode tafwid dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang sudah disinggung oleh gurunya Al-Juwaini dalam Risalah Nizamiyah, tapi kemudian rincinya secara tegas dilakukan oleh Al-Ghazali dalam Iljamul Awam.
Lalu Asy-Syahrastani Abul Fath, ini murid dari Al-Ansari, Abul Qasim Al-Ansari yang merupakan muridnya Al-Juwaini, punya beberapa karya yang lebih independen. Ya. Beliau punya karya Nihayatul Iqdam fi Ilmil Kalam. Lalu punya buku juga yang membantah kalangan falasifah. Lalu kemudian punya buku Al-Milal wan Nihal yang menjelaskan aneka banyak sekte, terlepas dari tingkat keakuratannya ketika menyampaikan pandangan para sekte. Tapi ini salah satu tokoh yang punya pengaruh besar. Dan salah satu pemikiran Asy-Syahrastani yang bagus dalam mazhab Asy'ariyah adalah pemikiran beliau bahwa seorang manusia mengenal Allah Subhanahu wa taala itu tidak harus melalui dalil. Tapi sudah cukup dengan fitrah dia bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak tertuntut harus melakukan nazar atau analisa untuk sampai pada kesimpulan baru kemudian beriman. Nah, ini sesuatu yang unik dalam mazhab Asy'ariyah, karena umumnya kalangan Asy'ariyah mengatakan bahwa pengetahuan terhadap Allah itu tidak badihi, tidak otomatis, tidak fitri, tapi harus dihasilkan dengan usaha berupa nazar atau analisis. Kalau tidak ada analisis, berarti dia hanya taklid akidahnya. Lalu nanti kita sebut di bagian akhir ya, As-Sanusi ini termasuk tokoh yang menganggap bahwa beriman karena taklid itu tidak sah. Kalau orang beriman, imannya tidak sah, berarti apa status dia? Kafir. Ya. Oleh karena itu As-Sanusi menulis banyak buku untuk mengajari umat Islam menurut versi dia agar mengenal akidah berdasarkan dalil, supaya imannya sah, supaya mereka tidak masuk neraka. Maka punya buku Al-Kubra, ya, Al-Aqidah Al-Kubra. Ini julukannya. Tidak cukup diringkas menjadi Al-Wusta, kemudian menjadi As-Sughra, kemudian menjadi Sughra. Kemudian juga ada Aqidatun Nisa wal Wildan, akidah untuk kalangan ibu-ibu dan anak-anak kecil yang mudah dipahami oleh kalangan awam. Untuk apa? Karena semangat jangan sampai mereka tahu akidah hanya taklid, bukan berdasarkan dalil. Karena anggapan bahwa kalau hanya berdasarkan taklid atau tidak berdasarkan dalil, akidahnya tidak sah, imannya tidak sah, dan konsekuensinya sangat berat. Padahal akidah ini sudah dikenal sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara fitrah manusia sudah mengenal Allah dan seterusnya. Kalau orang sudah tahu dan yakin, lalu keyakinan dan pengetahuan itu sudah sesuai dengan kenyataan, maka tidak perlu dituntut untuk berdalil, apalagi dituntut untuk menganalisis, apalagi dituntut untuk ragu terlebih dahulu supaya mencari dalil. Kita semua misalnya tahu bahwa kita ini ada, ya, kita tahu bahwa kita ini ada tanpa dalil, karena ini sudah kita rasakan langsung. Dan yang diperlukan dalil itu adalah sesuatu yang memang belum diketahui secara meyakinkan. Kita ada juga Ibnul Arabi, murid dari Al-Ghazali. Beliau salah satu ulama di kalangan timur, di kalangan barat ya, dari wilayah Maroko dan sekitarnya. Ada Abu Abdullah Ar-Razi, salah satu tokoh konseptor besar dalam mazhab Asy'ariyah, yang bersikap kritis, tidak hanya menerima begitu saja ajaran dari mutaqaddimin, ajaran dari Al-Juwaini, tapi mengkritisi argumentasi mereka satu demi satu. Yang kadang-kadang keterlaluan kritisnya sampai sesuatu yang sudah meyakinkan pun beliau ragukan. Al-Amidi juga mirip. Abul Hasan Al-Amidi ini salah satu tokoh pemikir Asy'ariyah yang sangat kritis. Kalau kita baca beberapa buku beliau, apa yang ditulis atau disampaikan oleh Al-Asy'ari, disampaikan oleh Al-Juwaini, semuanya rata-rata beliau kritisi. Lalu kadang-kadang tidak ada lagi yang diterima, sehingga beliau mengajukan argumentasi baru. Argumentasi baru itu belum tentu lebih kuat daripada yang sebelumnya. Nah, ini persoalannya. Karena itu Al-Amidi dikenal sebagai tokoh yang sering tawakuf, sering abstain, tidak punya sikap tegas. Jadi ternyata kadang-kadang seseorang ketika mendalami kalam, dan bukan kadang-kadang ya, sering dia menemukan
argumentasi pihak yang ini dengan yang ini berbenturan sehingga sulit bagi dia mengambil keputusan. Biasanya dua-duanya memang keliru. Yang benar adalah pilihan yang ketiga. Lalu Al-Baydawi, ya, ini masih satu haluan dengan Ar-Razi. Kemudian Al-Iji, ya, punya kitab terkenal, ya, Al-Mawaqif, yang kemudian ketika disyarah dia menjadi kitab, salah satu kitab induk kalangan belakangan mazhab Asy'ari, tapi tidak memiliki banyak penambahan opini baru selain yang sudah disampaikan oleh kalangan mutaqaddimin, kalangan yang sudah terpengaruh Mu'tazilah, dan kalangan yang sudah terpengaruh falasifah. Nah, saja Al-Iji dikenal punya keunikan dalam mazhab Asy'ari. Beliau mengatakan bahwa kalamullah itu ada hurufnya. Kalamullah yang sifat Allah itu ada hurufnya. Ini sesuatu yang unik dalam mazhab Asy'ari. Bahkan beliau berusaha menisbatkan itu kepada Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri sebagai salah satu qaul dari dua qaulnya. As-Sanusi yang tadi sudah kita bahas, ya. Ada yang membacanya As-Sinnausi. Kemudian Al-Bajuri, ini salah seorang tokoh belakangan, ya, salah seorang syekh dari Al-Jami Al-Azhar atau masjid atau Universitas Al-Azhar. Beliau antara lain mensyarah beberapa kitab akidah termasuk kitabnya As-Sanusi, ya, dan punya beberapa perbedaan dengannya. Oleh karena itu kalau kita ingin melihat bagian akhirnya perjalanan mazhab Asy'ari, kita antara lain bisa mengambil karya-karya dari dua tokoh ini, As-Sanusi dan Al-Bajuri rahimahullah. Nah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin.